Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita persiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami. Allah yang perkasa, Allah yang mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti sabdamu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam negara kita sekarang ini, apalagi di zaman teknologi, segala sesuatu sangat mudah untuk viral. Tetapi cenderung dua hal yang sering sekali menjadi viral. Pertama, kelakuan yang tidak benar, atau karakter yang tidak benar, atau peristiwa-peristiwa yang tidak benar. Dan yang kedua itu, yaitu hal-hal yang menakjubkan. Kedua hal ini menjadi berita yang viral kalau kita istilahkan di zaman sekarang. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jauh sebelum hal itu terjadi di zaman kita, zaman di mana kehidupan orang Israel yang dipimpin oleh Salomo juga sudah viral pada saat itu. Khususnya tentang hikmat pengetahuan dari figur raja yang memimpin Israel, yaitu Salomo. Dia sudah viral oleh karena hikmatnya, oleh karena pengetahuannya, oleh karena kekayaannya. Bahkan berita tentang hikmat Salomo
tidak hanya dikenal di negeri Israel atau di negeri yang ada di sekitar Israel saja, tapi juga sampai ke negeri yang sangat jauh, yang dikatakan negeri yang dikuasai ratu dari Sheba. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca memang di dalam penjelasan 2 Tawarik dan juga Samuel, di sana tidak ada diceritakan siapa nama ratu dari Sheba. Tapi menurut buku-buku penelitian-penelitian dikatakan bahwa ratu negeri Sheba itu sering disebut sebagai Makeda di Ethiopia, Nikaula di Roma, dan Bilqis di Arabia. Ratu Sheba mendengarkan akan hikmat Salomo. Namun apakah yang didengarkan ratu itu dipercayainya secara sepenuhnya? Tentu tidak. Maka dari kebenaran firman Tuhan ini, ratu dari negeri Sheba atau Makeda di Ethiopia, dia datang berkunjung yang jaraknya dari negeri yang dipimpinnya ke negeri yang dipimpin oleh Salomo, Yerusalem. Itu jarak perjalanannya kira-kira 2.400 km. Atau perjalanan yang memakan hari hampir 60 hari. Dia datang ke sana. Dia sampai di sana. Dia bertemu dengan Salomo. Dan dia menguji Salomo dengan segala teka-teki. Tapi teka-teki yang dia sampaikan tentu bukan seperti teka-teki yang kita pahami. Karena Ratu Sheba ini juga orang yang pintar. Seorang ratu yang memimpin banyak daerah. Maka teka-teki yang dia bangun lewat kunjungan diplomatiknya, yaitu seputar bagaimana cara Salomo memimpin, bagaimana cara Salomo menjadikan negeri itu menjadi negeri yang makmur. Lewat kunjungan diplomatik itu, apa yang terjadi? Yang terjadi ketakjuban, yang terjadi keheranan, yang luar biasa. Ratu negeri Sheba mengakui hikmat Salomo. Tidak hanya mengakui, tidak hanya Salomo yang diakui dia, tapi dia juga memuji Allah yang dipuji oleh Salomo. Dia mempermuliakan Allah karena dia tahu kalau hanya dari pengetahuan yang ada di dunia ini, maka pengetahuan atau hikmat daripada Salomo tidak akan seperti itu baiknya. Hal itulah yang membuat Ratu Sheba memuji Allah. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sekarang ini, bagaimana kehidupan keberimanan kita? Ada 2 hal yang harus kita pegang dan kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, soal kesungguhan hati negeri Sheba, Ratu Sheba yang mau berkunjung. Dia mendengar hikmat Salomo. Dia mau mendatangkan dirinya jauh-jauh menghampiri Salomo. Dia mempersembahkan yang terbaik. Maka kita juga seharusnya demikian Bapak Ibu. Ketika kita mendengar bagaimana keselamatan yang Yesus berikan, yang diwartakan oleh para pemberita, yang disaksikan oleh Alkitab, maka kita harus mau datang kepada Yesus, datang kepada bait Allah, mempersembahkan yang terbaik dari diri kita. Karena apa sesungguhnya yang diberitakan oleh setiap pemberita, yang diberitakan oleh para pengkhotbah, yang disampaikan oleh para pendeta-pendeta, pastor dan lain sebagainya tentang Yesus Kristus, itu belum seberapa. Artinya ketika kita mengenal Kristus di dalam kehidupan kita,
akan semakin banyak ketakjuban yang tidak bisa disampaikan oleh para pengkhotbah. Sekali lagi, ketika kita mengenal Kristus sesungguhnya di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan, kita akan melihat, kita akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan Kristus itu lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau datang kepada Yesus Kristus. Sama seperti Ratu Negeri Sheba. Ketika dia jumpa bersama dengan Salomo, dia memahami bahwa ternyata apa yang didengar tentang Salomo itu belum seberapa. Pertemuannya dengan Salomo, pengenalan dia secara langsung dengan Salomo, membuat dia semakin takjub. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita pahami adalah tentang Salomo itu sendiri. Dia dengan kebijaksanaannya yang senantiasa melayani Tuhan. Maka ini yang harus kita pahami. Dengan hikmat Tuhan, dengan keselamatan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang akan mengenal kita dengan baik. Maka orang lain yang tidak percaya kepada Yesus Kristus akan merasa takjub, akan mempermuliakan Tuhan. Seperti Ratu dari Negeri Sheba itu. Pelayanan yang diberikan oleh Salomo membuat orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu Ratu Negeri Sheba, akhirnya mempermuliakan Tuhan. Salomo menyadari kekuatan dirinya bukan dari dalam dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita, kita senantiasa memperkenalkan Tuhan. Maka biarkan Tuhan memerintah seluruh kehidupan kita. Biarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Sehingga lewat pelayanan kita nanti, lewat kehidupan kita, orang akan katakan, luar biasa kehidupanmu. Luar biasa ketekunanmu. Luar biasa kesungguhanmu. Orang juga akhirnya mau menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir sekali, firman ini mau mengajak kita bagaimana setiap orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Raja Salomo bersama dengan para bawahannya menyambut Ratu Negeri Sheba dengan penuh kasih. Maka kita juga, dimanapun kita berada, kita harus menyambut setiap orang dengan penuh kasih. Sehingga kedatangan orang atau kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan setiap orang membawa kedamaian. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami untuk segala kebaikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini Bapa. Biarlah kiranya hikmat Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.